Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih Pak Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia nih Pak Bu. Di sini nanti akan ada sedikit penyuluhan ini mengenai pencegahan stroke pada penderita hipertensi. Niki Ibu pun maksudnya pun mengerti tentang stroke Ibu nggih, pripun stroke niku napa pun nggih. Apa ada tetangganya mungkin yang pernah terkena stroke Bu? Ada nggih? Oke. Kenapa? Oh, Pagelino. Oke. Jadi untuk pencegahan stroke pada penderita hipertensi, nah jadi nanti dari penyuluhan ini nanti dapat memahami apa itu hipertensi, kemudian memahami apa itu stroke, kemudian bagaimana cara pencegahan stroke itu supaya kita tidak terjadi gejala stroke itu nih Pak. Nah, kalau untuk hipertensi sendiri, pengertos Ibu niku adalah tekanan darah tinggi, adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah terus-menerus berada di atas batas normal. Kemudian sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, itu yang disebut dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, di sini ada kategorinya untuk tekanan darah tinggi itu ada normal, itu tekanan darahnya itu kurang dari 120/80. Nah, selanjutnya ada yang kategori meningkat, itu tekanan darahnya sekitar 120/129/80. Kemudian ada hipertensi derajat 1, itu tekanan darahnya 130/139/80/89. Nah, kemudian untuk kategori yang keempat itu ada hipertensi derajat 2, itu lebih dari 140 per lebih dari 90. Nah, kira-kira Bapak Ibu pinten niki tekanan darahnya saat niki untuk pinten? Naik turun nggih, tapi pun rutin minum obat nggih Bu nggih. Nah, jadi nanti itu bisa mencegah supaya tekanan darah juga tidak tinggi lagi. Itu nih yang penting kita rutin minum obat dan kontrol nggih. Nah, jadi di Indonesia itu diagnosis hipertensi itu umumnya ditegakkan bila hasil pengukuran lebih dari 140/90 itu dinyatakan hipertensi, tekanan atau tekanan darah tinggi gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dan dikontrol. Nah, selanjutnya dikuatkan pertama pengertian hipertensi nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian tentang stroke nggih. Nah, kalau stroke sendiri itu adalah kondisi kedaruratan medis yang terjadi ketika aliran darah ke sebagian otak terganggu atau terhenti, sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya akibatnya sel-sel otak mulai rusak atau mati dalam hitungan menit. Mbak stop dulu. Ibu prepare ibu. Jenengan numpuk kali mendetik sinten? Belum numpuk. Nggih. Nomor pinten jenengan? Itu. Nggih. Aku tuh di Bapak Ibu nek aja numpuk kali mendetik nomor antrian dibarengke. Nomor pinten itu. Atau nuwun. Ning Pak Dera seping dene. Nggih. Betul. Soalnya nanti pas dipanggil. Nggih. Lanjut nggih Bapak Ibu nggih. Niki pun boten ada masalah nggih tentang nomor antrian. Nggih. Nah, selanjutnya niku tadi
selanjutnya ini stroke nggih Bu nggih. Nah, kalau untuk stroke sendiri itu kondisi kegawat daruratan medis yang terjadi ketika aliran darah ke sebagian otak terganggu atau terhenti. Nah, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Karena selnya mati nggih Bu nggih, jadi tidak mendapat nutrisi. Kemudian sel-sel otak mulai rusak. Nggih. Nah, dan rusaknya cepat nggih Bu nggih dalam hitungan menit. Nah, selanjutnya semakin cepat penanganan diberikan, semakin besar peluang mencegah kerusakan otak yang lebih luas. Jadi waktu sudah ada tanda-tanda langsung ada penanganan, nanti dapat mencegah stroke itu terjadi gitu nih. Nah, niku untuk pengertian tentang stroke. Nah, selanjutnya, kalau jenis-jenis stroke itu ada dua Bu. Nah, itu ada stroke iskemik sama stroke hemoragik. Nah, kalau paling banyak di Indonesia itu adalah stroke iskemik itu terjadi sekitar 80-85% kasus karena stroke iskemik itu terjadi karena penyumbatan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu tersumbat, kemudian karena tersumbat jadi alirannya itu tidak sampai ke otak. Aliran darahnya itu tidak sampai ke otak sehingga bisa menyebabkan stroke. Nah, paling banyak terjadi itu karena stroke itu karena ini, jadi penyumbatan. Kemudian penyebab terseringnya itu adalah biasanya penggumpalan darah di aliran ini Bu, kepala nih. Nah, ini jadi bisa menyebabkan stroke. Kemudian ada stroke hemoragik. Ini sekitar 15-20% kasusnya karena ini. Nah, kalau yang stroke hemoragik ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah Bu. Jadi pertama tadi kan karena tersumbat. Nah, kalau yang kedua ini karena pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi pendarahan dan menyebabkan stroke. Nah, sering dikaitkan dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, kalau hipertensi ini Bu, karena kan tekanan darah tinggi jadi kalau semisal mungkin kecapean atau terlalu memikir yang berat-berat, nah kemudian hipertensinya itu nggak terkontrol. Maksudnya sebelumnya mungkin nggak tahu kalau tekanan darahnya tuh tinggi karena tidak periksa. Kemudian sekali periksa kok tekanan darahnya tinggi. Nah, ini juga bisa kemungkinan stroke juga karena itu pecahnya pembuluh darah karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol gitu. Nah, kemudian apa hubungan hipertensi dengan stroke? Nah, hubungannya adalah kalau hipertensi tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko utama Jadi stroke itu banyak faktor-faktornya. Salah satunya juga tekanan darah tinggi. Nah, jadi tekanan darah tinggi yang secara terus-menerus itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk di pembuluh darah di otak. Nah, akibatnya resiko terjadinya penyumbatan maupun pecahnya pembuluh darah otak meningkat. Jadi ada kaitannya Ibu dengan tekanan darah tinggi dengan penyakit stroke gitu. Tapi buat usah takut Ibu kan ini buat terkontrol Ibu. Nanti habis itu mikir jangan dipikirkan loh Bu, nanti malah jadi beban. Ini hanya sedikit penyuluhan aja jadi supaya kita tetap rajin minum konsumsi obat sama buat terkontrol jadi rajin melakukan pemeriksaan ini termasuk di prolanis ini Bu. Nah, selanjutnya bagaimana hipertensi kok bisa menyebabkan stroke? Nah, yang pertama itu hipertensi itu dapat merusak dinding pembuluh darah. Nah, tekanan darah yang tinggi membuat dinding pembuluh darah menjadi rusak dan kehilangan elastisitas. Nah, yang kedua, mempercepat pembentukan plak. Nah, pembuluh darah menjadi sempit karena penumpukan lemak dan kolesterol sehingga aliran darah ke otak berkurang. Nah, selanjutnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Plak dapat pecah dan membentuk bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak sehingga terjadi stroke iskemik. Ini tadi yang stroke yang paling banyak yang menyebabkan
stroke nggih. Nah, kemudian menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah di otak pecah dan menimbulkan stroke hemoragik. Kalau yang hemoragik tadi karena tekanan darah tinggi nggih, pecahnya pembuluh darah. Nah, selanjutnya, mengapa hipertensi disebut faktor risiko utama? Karena hipertensi kan termasuk faktor utama gitu, tidak hanya karena hipertensi aja, tapi nanti ada faktor-faktor yang lain juga. Nah, tapi kenapa hipertensi disebut faktor risiko utama? Karena satu, hipertensi sering tidak menimbulkan gejala sehingga banyak penderita tidak menyadari kondisinya. Nah, sebelumnya ibu-ibu sama bapak-bapak niki sebelum tahu tekanan darah tinggi ada hal nopo yang jenengan rasakan? Ada mboten Pak? Terus akhirnya kok didiagnosis tekanan darah tinggi? Pusing nopo? Pusing nggih. Tapi mungkin mikirnya mboten tekanan darah tinggi nggih Bu dulu nggih. Mungkin karena kecapean atau karena kurang istirahat itu nih mungkin. Tapi ternyata waktu dicek tekanan darahnya tinggi. Pripun Pak? Kerja berat bisa. Niku karena kerja berat juga nggih. Nopo sudah terpapar panas gitu nih, panas yang terlalu lama juga bisa menyebabkan pusing ibu nih. Nah, tapi ternyata tekanan darahnya tinggi nggih. Nah, niki yang banyak tidak disadari juga nggih Bapak Ibu nggih. Nah, makanya kadang kalau ada pemeriksaan kan ada nggih dari puskesmas itu pemeriksaan namanya itu pos bidu nggih di desa-desa gitu gitu nggih. Nah, itu juga untuk mencekrining kira-kira yang tekanan darah tingginya yang belum terkontrol, maksudnya yang belum mengonsumsi obat, nah nanti bisa diketahui dari pemeriksaan tersebut gitu nggih, supaya dapat dicegah agar tekanan darah tingginya tidak lebih naik lagi gitu nggih. Selanjutnya yang kedua itu hipertensi yang tidak terkontrol dalam waktu lama meningkatkan resiko kerusakan pembuluh darah. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu ternyata tekanan darahnya tinggi di Bapak Ibu nggih, terus lama-kelamaan kan pasti tekanan darah tingginya juga akan semakin meningkat karena tidak terkontrol, tidak konsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi nggih. Nah, jadi itu juga bisa merusak pembuluh darah. Nah, bisa juga terjadi pecah tadi nggih, pecah pembuluh darah nggih yang bisa menyebabkan penyakit stroke gitu. Nah, selanjutnya semakin tinggi tekanan darah semakin besar resiko terjadinya stroke. Oke, karena tadi yang jenis-jenis stroke tadi itu karena pecahnya pembuluh darah disebabkan karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, itu kenapa hipertensi itu disebut faktor resiko utama. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, kemudian selain hipertensi itu apa aja yang dapat mempengaruhi gejala stroke nih? Nah, itu ada tidak rutin minum obat hipertensi. Nah, semisal kita sudah tahu tekanan darahnya tinggi, tapi konsumsi obatnya itu tidak rutin. Nah, itu juga bisa menyebabkan faktor dari gejala stroke. Kemudian ada merokok. Nah, merokok ini juga Bapak Ibu. Kira-kira Bapak-bapak di sini masih merokok betul? Oke. Perbuatan nggih? Nggih, alhamdulillah. Kemudian selain itu ada yang masih nggih. Nek sampai dikurangi nggih Bapak nggih. Nah, selanjutnya selain hipertensi ternyata juga bisa disebabkan oleh gula juga nih Bu, diabetes. Penyakit gula itu juga bisa menyebabkan stroke juga. Kemudian ada kolesterol tinggi. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah cek kolesterol betul? Kampun gimana hasilnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik ya, bagus ya. Berarti sudah bagus nggih niki nggih. Kemudian obesitas. Nah, obesitas juga bisa terjadi menjadi salah satu faktor stroke juga, nggih. Kemudian yang selanjutnya itu ada kurang aktivitas fisik. Nah, kalau Bapak Ibu kan mesti tenwono nih Bapak Ibu nggih. Nah, itu biasanya sehari berapa jam Bu? Tenwono Bu? 3 jam. 3 jam, 3 sampai 4 jam nggih. Nah, itu juga sudah termasuk aktivitas fisik. Nah,
Jalan kaki nopo pripun Bu kalau ketemu ono? Jalan kaki. Oh ya itu dan aktivitas fisik. Pripun Bapak? Kesan itu jalan kaki. Oke. Ada pulau jalan kaki. Nah, Jalan itu. sikil. Oke, berarti itu udah termasuk dengan aktivitas fisik nggih. Napa malih dari rumah ke wono ya jalan kaki, nanti pulang jalan kaki, terus habis itu di wono berjam-jam. Ternyata terus di wono itu berjam-jam juga nggih. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik nggih. Sudah bagus nih Bu. Kayak tiap hari nggih Bapak Ibu nggih. Ada liburnya mboten? Mboten. Malah 7 hari nggih, 7 hari aktivitas fisik berturut-turut nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Nah, niku macul juga olahraga itu nggih, olahraga yang cukup berat juga itu. Nah, selanjutnya konsumsi garam berlebihan. Sinten sing masih suka asin-asin Bapak Ibu? Mungkin dulu suka nggih yang asin-asin nggih. Terus yang susah asin-asin nggih mungkin kalau makan nggak asin nggak enak gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi itu naik lagi Bu, tekanan darah kita naik lagi. Makanya kadang kalau niki tekanan darah masih tinggi terus dikira ini sing asin-asin gitu nih Bu, biasanya nggih dari petugas kesehatan biasanya nih nggih mengingatkan untuk mengurangi ya asin-asin. Nah, itu karena bisa membuat tekanan darah tinggi itu kembali naik. Nah, jadi sebisa mungkin untuk mengonsumsi asin-asin itu dikurangi gitu nggih. Nah, kemudian stres yang tidak terkendali. Bapak Ibu stres mboten? Mboten nggih. Napa mikir iki napa peliharaan sapi, kambing. Mungkin nggih Pak nggih golonge kathah nggih niki nggih. Itu juga bisa membuat stres nggih. Jadi sebisa mungkin kita harus mengelola stres karena juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi itu naik lagi gitu nggih. Tapi semoga selalu bahagia nih Pak nggih, buatan Bapak Ibu nggih, buatan stres nggih. Biar sehat terus nih Bapak Ibu nggih. Ya, amin. Kemudian gejala stroke Bu. Mungkin nanti kalau ada yang dirasakan mungkin nggih dari gejala-gejala niki nggih. Niku gejala yang pertama itu mati rasa atau kelemahan pada wajah, lengan atau tungkai, terutama pada satu sisi tubuh. Jadi bagian tubuh itu nggak kerasa, nggih. Mati rasa, nggih, jimper-jimper, nggih. Nanti nggih Bapak Ibu nggih. Nanti nggih. Biasanya berapa lama kalau ini jimper-jimper? Dangu. Napa marini? Marini jimper itu. Untuk bergerak. Nggih. Karena udah tua nggih Bapak nggih. Terus 39. oh sana. Lahir 39. Oh kelahiran 39. Oh, bapaknya panjang umur nggih. Pakai jimper. Nggih, jimper. Pun di minum-minum kan? Minum. Nggih. Kemudian, nah itu salah satu gejalanya nggih Bu. Mungkin nanti udah diobatin tapi belum sembuh-sembuh nggih. Nah, nanti bisa ditindaklanjuti ke rumah sakit. Kemudian sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Nah, nanti buatan sakit kepala. Sering nopo buatan? Oke, dari sini atas sampai belakang. Oke. Nah, ini juga bisa menyebabkan itu adalah salah satu gejala stroke ya. Nah, tapi kalau misal muncul tiba-tiba gitu, nah itu juga termasuk salah satu gejala stroke. Selanjutnya yang ketiga pusing atau vertigo mendadak. Nah, ada yang ada vertigo buatan Bapak Ibu? Pusing yang berkunang-kunang gitu. Nanti pusingnya karena belum sarapan Bapak Ibu. Nah, itu juga salah satu gejala stroke. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan atau koordinasi tubuh. Jadi
tubuh kita udah nggak seimbang nih Bapak Ibu ya. Jadi antara semisal kita berpikir untuk berjalan gitu nih, tapi ternyata kok nggak sinkron. Nah, jadi kayak susah digerakin gitu nih. Nah, itu juga salah satu dari gejala stroke. Kemudian ini sulit berjalan atau mudah terjatuh. Kemudian ada penglihatan kabur, ganda atau hilang pada satu atau kedua mata. Nah, di sini karena pun sepuh nih, jadi penglihatannya juga berkurang nih Bapak Ibu nih. Nah, selanjutnya ada kesulitan menelan dan gejala selanjutnya penurunan kesadaran pada kasus yang berat. Ini jadi udah sampai pingsan nih Bapak Ibu nih. Nah, itu termasuk gejala stroke. Nah, selanjutnya ini Bu ada tanda stroke nih, melalui fase. Jadi fase itu yang pertama face nih, itu wajah. Biasanya kan kalau orang stroke ini nih, wajahnya juga beda nih Bapak Ibu nih. Nah, jadi bisa dilihat kalau semisal tanda stroke itu wajah udah tampak mencong atau tidak simetris, kemudian salah satu sudut mulut turun saat tersenyum, itu juga bisa termasuk gejala tanda stroke juga. Kemudian yang kedua itu berarti lengan, lengan. Nah, itu salah satu lengan atau tungkai terasa lemah atau mati rasa, sulit mengangkat salah satu lengan atau kaki. Jadi semisal udah mati rasa kan, terus nggak bisa diangkat nih. Nah, itu dalam waktu yang lama mungkin ya, udah dia kok nggak sembuh gitu nih. Nah, itu juga bisa terjadi menjadi gejala stroke juga. Selanjutnya space nih, itu bicara. Jadi kan kalau orang stroke bicaranya juga udah berbeda nih Bapak Ibu nih. Nah, itu juga yang pertama bicara pelo atau tidak jelas. Kemudian sulit berbicara atau sulit memahami pembicaraan. Ini juga termasuk gejala stroke kalau semisal sudah susah berbicara gitu. Selanjutnya time, itu waktu nih. Jadi semisal sudah ada tanda-tanda yang di atas tadi nih, yang disebutkan tadi, segera bawa penderita ke rumah sakit jika muncul gejala-gejala tadi. Selanjutnya jangan menunggu gejala membaik sendiri, karena kan takutnya nanti malah lebih parah gitu nih. Gitu. Jadi itu tanda stroke. Kemudian bagaimana cara mencegah stroke pada penderita hipertensi? Nah, ada caranya nih Bu. Yang pertama, mengontrol tekanan darah secara rutin. Kalau Bapak Ibu sudah setiap bulan ya, alhamdulillah sudah terkontrol. Nah, selanjutnya minum obat anti hipertensi sesuai anjuran dokter. Sampun sampun diminum obatnya alhamdulillah. Nah, selanjutnya mengurangi konsumsi garam. Nah, ini mungkin masih ada yang susah yang mengonsumsi garam. Nah, jadi sebisa mungkin maksimal 5 gram atau 1 sendok teh per hari untuk konsumsi garamnya gitu Selanjutnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, jadi harus mengonsumsi makanan yang gizinya seimbang. Selanjutnya berolahraga minimal 150 menit. Ini untuk per minggu. Nah, kalau Bapak Ibu malah pun berjam-jam sehari berarti sudah beraktivitas fisik. Tapi kalau semisal kelelahan istirahat Bapak Ibu jangan dipaksakan kalau semisal lelah gitu, istirahat dulu Bapak Ibu Nah, selanjutnya berhenti merokok dan membatasi alkohol. Nah, ini untuk Bapak mungkin yang masih merokok mungkin bisa dikurangi rokoknya Selanjutnya menjaga berat badan ideal, karena tadi juga termasuk salah satu gejala stroke itu faktornya adalah obesitas. Nah, selanjutnya mengontrol gula darah dan kolesterol. Nah, kalau kolesterolnya di sini Bapak Ibu hasilnya pun bagus alhamdulillah dipertahankan Bapak Ibu selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, termasuk di sini Bapak Ibu di sini sudah termasuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, jadi kesimpulannya tadi adalah hipertensi adalah penyebab utama stroke yang sebenarnya dapat dikendalikan Bapak Ibu termasuk jenengan kontrol rutin, minum konsumsi obat juga termasuk mengendalikan supaya hipertensi tidak semakin tinggi dan bisa mencegah penyakit stroke tadi. Kemudian dengan menjaga tekanan darah tetap normal melalui penggunaan
obat yang teratur nggih, dan pola hidup sehat. Nah, risiko terjadinya stroke dapat dikurangi secara signifikan karena stroke itu tidak terjadi karena tekanan darah tinggi aja, tapi juga faktor-faktor yang lain tadi gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyuluhan kali ini itu tadi Bapak Ibu nggih, semoga bisa menambah ilmu juga nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau ada yang mau ingin disampaikan, ditanyakan, sharing-sharing nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Ada yang buatan? Itu apa silakan dari Bapak Ibu. Derek. Oh, batin foto lah. Nggih, berarti niki nggih jenengan foto niki buat ngambil foto. Oh, nggih, mungkin diparingi nggih. Terus tidak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin ada tetangganya yang stroke. Ada yang mungkin tetangganya yang stroke itu juga karena hipertensi apa buatan Bu atau buatan? Tapi kadang ini mungkin ada juga yang jatuh dari kamar mandi terus bisa stroke juga nih Bapak Ibu nggih. Pernah mendengar buatan itu? Pernah nggih. Nah, itu juga bisa karena pecahnya pembuluh darah nggih. Nah, itu juga bisa menyebabkan stroke karena kan mungkin sudah tekanan darahnya itu sudah tinggi nggih. Terus akhirnya terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, operasi itu waktu jatuh di kamar mandi mungkin di Bapak Ibu gini itu juga salah satu faktornya juga nih. Mungkin tidak terkontrol juga hipertensinya atau baru stres juga. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu semoga selalu sehat ya. Tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ini darah itu. Walaupun faktor umur, banyak dikasih juga. Ini darah itu menarik dan darah tinggi, ya. Kalau itu konsekuensi mengalami darah rentan, ini biasa yang bertambah. Ini saat ini kalau itu beli itu, mengaku konten data melalui darah tinggi, stop. Jadi siapa faktor umur bisa juga karena faktor itu mungkin ya faktor usia, kemudian mungkin dulu niki tekanan darahnya normal kok jadi tinggi, itu juga bisa juga karena pola konsumsi makan juga ibu yang suka asin-asin, terus tadi yang faktor-faktor hipertensi dan stroke tadi merokok, kemudian tidak beraktivitas fisik, ya, itu juga bisa menjadi gejalanya juga, ya. Jadi mungkin dulu kita aman, tekanan darahnya 120/80, tiba-tiba kok naik, nah itu juga karena gejala-gejala tadi. Kita nggak menyadari deh, mungkin konsumsi kita yang asin-asin setiap hari, sukanya yang asin-asin, kalau nggak asin apa pedes, buatan enak gitu nggih, buatan purun maem gitu nggih. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi kita naik gitu nggih, Bapak nggih. Nah, jadi untuk sekarang kan biasanya diingatkan supaya mengurangi asin-asin. Nah, itu jadi tidak hanya karena hal-hal yang ini tidak yang karena banyak faktor juga nih Bapak Ibu. Jadi kita sebisa mungkin untuk mencegahnya tadi. Nah, termasuk mungkin tadi karena Bapak kakinya linu-linu gitu, pegal-pegal gitu. Nah, itu juga bisa jadi faktor usia karena kan semakin bertambah usia kan tubuh kita juga ini beda nih Bapak Ibu guys, semakin lemah gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin untuk tetap walaupun ini setidaknya harus berolahraga tadi nih, tapi Bapak Ibu pun hebat nih, sehari pun 4 jam diwono nih, pun olahraga nih benar masuk ya Bapak Ibu nih, pun jalan kaki juga lebih paling nih Bapak Ibu nih. 7 hari selama 7 hari pulang nih Bapak Ibu nih, nggak ada libur ya. Aku sudah termasuk beraktivitas fisik. Itu.
Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Mboten nggih? Ya. Nggih. Jadi sekian nggih Bu nggih Bapak Ibu nggih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke lanjut. Langsung balik. Masuk tuh. Langsung.